Assalamualaikum Nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan bab 7 tentang profil perusahaan, subbab C yaitu bauran pemasaran. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita akan bahas adalah apa itu bauran pemasaran atau marketing mix itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas ke bauran pemasaran atau marketing mix, Ibu ingatkan kembali nih apa itu profil perusahaan. Nah, profil perusahaan merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk produknya secara verbal ataupun grafik yang mengangkat corporate value dan product value serta keunggulan yang dimiliki perusahaan. Nah, corporate value itu lebih ke nilai dari perusahaan itu. Nah, nilai dari perusahaan itu misalnya perkembangan dari perusahaan, sejarah dari perusahaan, terus juga ada struktur dari perusahaan gitu. Nah, kalau product value ini lebih ke bauran pemasaran atau marketing mix karena product value ini lebih ke nilai produk. Nah, nilai produk itu memiliki faktor-faktornya yaitu marketing mix. Nah, kita akan bahas nih. Nah, product value itu memiliki faktor-faktor nih supaya produk itu memiliki nilai yang. Nah, nih faktor-faktor itu sendiri yang dimaksud adalah dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu terdiri dari 4 jenis atau 4P yang biasa disebut. Pertama itu adalah product, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah promotion, dan yang keempat adalah placement. Nah, kita akan bahas satu-satu nih mengenai marketing mix dari produk, price, promotion, dan placement. Nah, produk itu sendiri menurut Philip Kotler, produk adalah apa yang dapat ditawarkan pada pasar agar dapat dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, produk dapat dibedakan berdasarkan mutu atau kualitas, ukuran, desain, kemasan, dan kegunaan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pesaing. Nah, produk yang ditawarkan atau dipasarkan harus sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat strategi agar produknya dapat menarik hati sehingga konsumen tertarik untuk membelinya, dan harganya itu harus sesuai dengan harga pasar nih supaya dapat bersaing dengan pesaing perusahaan lain seperti itu. Dan produk ini harus memiliki kualitas juga supaya dapat bersaing. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih bauran pemasaran yang kedua yaitu harga atau price. Nah, harga menurut Kotler tahun 2008 adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Nah, peranan penting dari harga dalam proses pengambilan keputusan para pembeli itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada peranan alokasi dari harga. Nah, peranan alokasi dari harga adalah harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada beberapa jenis barang dan jasa. Nah, dengan adanya harga ini, konsumen jadi lebih mudah nih mengalokasikan uangnya untuk membeli barang dan jasa apa saja karena dia sudah mengetahui nih harga barang yang akan dia beli berapa dan apa saja gitu. Selanjutnya, harga ini juga mempunyai peranan penting bagi konsumen. Yang kedua adalah peranan informasi dari harga. Nah, peranan informasi dari harga itu sendiri memiliki fungsi dalam mendidik konsumen untuk mengenali faktor-faktor produk seperti kualitasnya. Karena harga itu biasanya tidak pernah membohongi kualitas. Maka dari itu dengan adanya informasi harga ini, pembeli atau konsumen mengetahui nih kualitas produknya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya bauran pemasaran yang ketiga adalah promosi atau promotion. Nah, promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka. Intinya dari promosi ini adalah bagaimana sih seorang manajer atau perusahaan atau marketing sales mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkannya kepada konsumen seperti itu. Nah, ini ada strategi dalam promosi itu sendiri. Nah, strategi dalam promosi itu sendiri yang pertama ada periklanan. Nah, periklanan ini merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Nah, advertising ini atau periklanan ini dapat dilakukan melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop,
bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat strategis. Sehingga dilihat nih sama konsumen dan akhirnya konsumen tertarik untuk mencoba dan membeli produk atau barang dan jasa yang kita tawarkan. Strategi yang kedua adalah promosi penjualan. Nah, promosi penjualan atau sales promotion ini merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan dengan sedemikian rupa. Yang ketiga adalah strategi penjualan pribadi atau personal selling. Nah, personal selling ini merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Artinya perusahaan atau manajer marketing atau marketing sales itu mereka langsung nih menawarkan atau menawarkan produk barang dan jasa yang mereka punya langsung kepada konsumen seperti itu. Nah, kontak langsung ini dapat mempengaruhi konsumen secara lebih intensif karena dalam hal ini pengusaha dapat mengetahui keinginan dan selera konsumen itu seperti apa. Selanjutnya ada publicity atau publisitas. Publisitas ini adalah cara yang bisa digunakan oleh pengusaha untuk mempengaruhi secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu produk yang dipasarkan, misalnya melalui berita di surat kabar, di radio, atau di televisi, atau majalah-majalah tertentu. Nah, publicity ini sebenarnya hampir sama dengan periklanan karena menggunakan alatnya itu menggunakan media massa. Nah, selanjutnya bauran pemasaran yang terakhir adalah saluran distribusi atau placement. Nah, placement ini merupakan cara untuk mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen. Nah, sistem distribusi dilakukan secara langsung ke konsumen melalui perantara pedagang besar atau wholesaler atau melalui pedagang kecil atau retail. Nah, tujuan melakukan kerjasama dengan penyalur nih. Jadi dengan adanya saluran distribusi ini membuat kita menjalin kerjasama nih dengan penyalur. Nah, tujuannya kita menjalin kerjasama dengan penyalur itu yang pertama membangun loyalitas penyalur dengan rasa saling membutuhkan untuk menyukseskan pemasaran produk. Nah, perusahaan membutuhkan penyalur untuk menjual produknya dan penyalur membutuhkan produk dari perusahaan itu agar dia memiliki barang untuk ditawarkan seperti itu atau dijual. Yang kedua adalah memberikan insentif kepada penyalur untuk meningkatkan penjualan dan persediaan. Nah, insentif ini misalnya berupa diskon ataupun potongan-potongan harga lainnya dan atau misalnya memberikan memberikan tempat atau lebih ke membaguskan tempat-tempat dagangnya kayak gitu. Kan ada tuh banyak ya, misalnya perusahaan A memberikan secara cuma-cuma gerobak untuk para penjual gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan efisiensi pengelolaan usaha penyalur dengan mengelola tenaga penjual dari konsumen. Nah, yang terakhir, tujuan kerjasama dengan penyalur adalah penyediaan produk untuk memudahkan konsumen menemukannya melalui perantara iklan, peragaan, atau penempatan produk di tempat penyalur. Nah, untuk bauran pemasaran atau marketing mix dari Ibu, materinya cukup itu saja. Silahkan kalian tambahkan wawasan kalian dari buku yang kalian miliki atau dari sumber lain seperti internet atau YouTube lainnya. Nah, untuk dari Ibu materinya cukup itu saja dan Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk TTS. Nah, ini TTS teka-teki silang terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang profil perusahaan itu sendiri dari subbab A sampai dengan subbab C. Silahkan kalian kerjakan TTS ini lalu kirim jawabannya ke Google Classroom langsung di komentar pribadi. Nah, untuk pembelajaran dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.